Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi terkait proposal penelitian. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih jelas serta wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Felix Adiprayoga, saya sendiri dengan NIM 019. Saya Muhammad Alfanur Fauzi dan NIM 078. Dan saya Hilmi Nafaladi dengan NIM 229. Saya Sahrul Rozi Kubrayansa, NIM 249. Baik, yang pertama adalah pengertian. Proposal penelitian adalah dokumen tertulis yang memaparkan secara sistematis rencana penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Isi proposal meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode yang akan digunakan, hingga rencana jadwal dan kebutuhan pendukung. Proposal penelitian disusun untuk memberikan gambaran jelas mengenai apa yang akan diteliti, alasan pentingnya penelitian tersebut dilakukan, serta langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses penelitian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bentuk persetujuan atau pertimbangan bagi pihak terkait sebelum penelitian dilaksanakan. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan rencana penelitian secara sistematis dan rinci. Kedua, menjelaskan urgensi masalah dan menunjukkan gap penelitian. Yang ketiga, meyakinkan pembaca atau lembaga bahwa penelitian penting dan layak untuk dilakukan. Tujuan penelitian hendaknya memberikan kontribusi praktis maupun teoritis terhadap perkembangan pengetahuan. Hasil penelitian perlu mampu mengisi kekosongan pengetahuan yang ada. Jika memungkinkan, dapat ditambahkan implikasi praktis atau kebijakan, seperti bagaimana hasil penelitian diaplikasikan dalam kehidupan atau pengambilan keputusan. Pentingnya penelitian juga perlu ditonjolkan untuk menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat atau dunia akademis. Selanjutnya ada manfaat. Proposal penelitian memiliki manfaat praktis dan teoretis. Secara praktis, proposal menjadi panduan kerja yang memudahkan peneliti melaksanakan penelitian dari awal hingga akhir, serta membantu mengantisipasi hambatan dan menentukan strategi mengatasinya. Secara teoretis, proposal menguatkan landasan ilmiah karena memuat teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Proposal juga memudahkan komunikasi antara peneliti dengan pembimbing atau pihak berkepentingan, sehingga peneliti lebih terarah. Selain itu, proposal memungkinkan peneliti melakukan evaluasi dan revisi sebelum pengumpulan data dimulai. 3 pilar struktur proposal. Yang pertama ada pendahuluan, yang berisi latar belakang dan rumusan masalah, yang mencakup fokus spesifik dan selaras. Yang kedua, landasan teori, yang berisi sintesis konsep dan variabel, kerangka konsep atau hipotesis. Yang ketiga ada desain riset, yang memuat kualitatif atau kuantitatif, subjek dan sampel, yang memuat teknik sampling. Yang ketiga, prosedur instrumen, pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya, aspek manajerial. Aspek manajerial dalam proposal penelitian membuktikan bahwa ide riset yang baik tidak hanya layak secara keilmuan, tetapi juga layak secara praktis untuk diselesaikan dalam kerangka waktu dan sumber daya yang diterapkan. Ada 3 komponen utama yang dibahas dalam bagian ini adalah yang pertama ada jadwal penelitian, kedua anggaran penelitian, dan yang ketiga ada etika penelitian. Kemudian kriteria penelitian. Yang pertama ada kriteria internal atau kualitas ide dan fondasi ilmiah, meliputi
validitas ilmiah, orisinalitas, kejelasan konsep. Yang kedua, kriteria eksternal meliputi relevansi, dampak, dan generalisasi. Yang ketiga, kriteria teknis atau kelayakan pelaksanaan itu meliputi kelayakan waktu, sumber daya, biaya, dan keahlian. Kedua, etika dan kepatuhan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis proposal penelitian. Yang pertama, proposal penelitian kuantitatif. Proposal ini menekankan pada pengukuran variabel, penggunaan data numerik, dan analisis statistik. Yang kedua, proposal penelitian kualitatif. Proposal ini berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Yang ketiga adalah proposal penelitian tindakan atau PTK. Proposal ini digunakan untuk memperbaiki praktik di kelas atau lingkungan kerja melalui siklus tindakan dalam pendidikan. Yang keempat adalah proposal penelitian eksperimen. Meneliti hubungan sebab akibat melalui perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. Yang kelima, proposal penelitian pengembangan R dan D. Proposal ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu seperti modul pembelajaran, instrumen, atau perangkat teknologi. Yang keenam adalah proposal studi kasus. Proposal ini mengkaji satu objek atau kelompok secara mendalam. Yang terakhir adalah proposal penelitian kepustakaan. Proposal ini mengandalkan analisis literatur tanpa mengumpulkan data lapangan. Yang selanjutnya adalah penyusunan proposal penelitian. Penyusunan proposal penelitian merupakan langkah awal yang krusial dalam merencanakan penelitian. Proposal yang baik tidak hanya memprinci topik penelitian, tetapi juga memberikan dasar kuat untuk meyakinkan pihak berkepentingan tentang keberhasilan dan relevansi penelitian. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusun proposal penelitian. Yang pertama adalah judul penelitian. Judul penelitian harus mencerminkan esensi penelitian secara jelas dan menarik. Menentukan judul yang menarik memerlukan pemikiran matang dan perhatian pada beberapa prinsip. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang penelitian merupakan kunci untuk menarik perhatian pembaca. Melalui uraian yang tepat, pembaca terbantu memahami konteks dan urgensi penelitian. Pada tahap ini, peneliti harus menguraikan secara rinci pentingnya masalah yang diambil untuk diselesaikan, karena hal ini menjadi dasar penelitian. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal penelitian adalah langkah awal krusial karena membimbing peneliti menuju tujuan penelitian. Yang keempat adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian dibuat secara spesifik dan jelas dengan memastikan kaitan langsung dengan rumusan masalah. Pernyataan dapat ditulis dengan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati, seperti mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, atau membandingkan. Manfaat penelitian hendaknya memberikan kontribusi praktis maupun teoritis terhadap perkembangan pengetahuan. Hasil penelitian perlu mampu mengisi kekosongan pengetahuan yang ada. Jika memungkinkan, dapat diambil implikasi praktis atau kebijakan seperti bagaimana hasil penelitian diaplikasikan dalam kehidupan atau pengambilan keputusan. Pentingnya penelitian juga perlu ditonjolkan untuk menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat atau dunia akademis. Yang kelima adalah batasan masalah. Batasan masalah dalam proposal penelitian membantu menentukan cakupan dan fokus penelitian agar tetap terkendali dan terarah. Acuan yang dapat digunakan untuk menentukan batasan masalah meliputi letak geografis, waktu penelitian, populasi, dan sampel, serta variabel. Yang keenam adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bagian penting dalam proposal penelitian yang memberikan dasar teoritis dan konseptual. Setelah menetapkan topik penelitian, literatur yang akan diulas perlu dibatasi dan menghindari sumber yang tidak relevan. Sumber berkualitas dapat dipilih dari jurnal ilmiah, buku, atau artikel terkemuka melalui basis data akademis, perpustakaan, atau sumber online lainnya. Tinjauan pustaka hendaknya mendukung penelitian sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian dan hipotesis.
Yang terakhir adalah metode penelitian. Ada tiga hal penting dalam metode penelitian, yaitu waktu dan tempat penelitian, alat dan instrumen penelitian, serta prosedur penelitian. Pemilihan metode harus didasarkan pada tujuan penelitian, serta mempertimbangkan jenis penelitian, apakah deskriptif, eksperimental, kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dan paparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.